Baik, selanjutnya kita masuki materi tentang tanah granular atau granular. Apa itu tanah granular? Tanah granular ini adalah tanah berbutir kasar ya. Jadi diantaranya itu pasir, kerikil, ataupun campuran pasir dan lanau, ataupun campuran kerikil, pasir dan lanau. Sedangkan materi kita yang sebelumnya, yaitu tanah lempung, itu disebut tanah non granular atau tanah berbutir halus. Itu membedakannya. Jadi ada, selain ada tanah berbutir kasar, ada tanah berbutir halus. Istilah lainnya itu adalah tanah granular atau non granular. Atau ada juga yang menyebutkan tanah granular ini sebagai tanah non kohesif. Sedangkan tanah lempung disebut dengan tanah kohesif. Jadi banyak istilah dalam mekanika tanah, tapi intinya itu bahwa tanah ini ada dua, berbutir kasar, berbutir halus. Tanah berbutir kasar biasanya disebut dengan tanah granular atau tanah non kohesif, sedangkan tanah berbutir halus biasanya disebut dengan tanah kohesif atau tanah non granular. Ini contoh dari tanah granular ya. Ini merupakan campuran antara pasir, kerikil, dan lanau. Sekarang kita pelajari bagaimana sifat-sifat dari tanah granular. Tanah granular ini sifatnya loose atau tidak padat ya. Dia pisah. Jadi karena dia berbentuk butiran, nah itu biasanya tidak menyatu seperti tanah lempung. Kalau tanah lempung itu menyatu antara butiran satu dengan butiran yang lain. Sedangkan tanah granular ini tanahnya loose atau tidak padat atau tidak menyatu. Maka nanti treatmentnya berbeda ketika kita bertemu kasus di lapangan. Apakah kita menggunakan tanah granular atau menggunakan tanah lempung. Sifat yang berikutnya yaitu ketika terkena air, butiran dari tanah granular ini akan berpisah satu sama lain. Karena apa? Karena mempunyai angka pori atau rongga yang tinggi. Karena dia tanah granular berbentuk butiran-butiran, maka nanti dia pasti mempunyai nilai atau angka pori yang tinggi. Yang ini kalau terkena air, maka butiran-butirannya nanti akan mudah berpisah satu sama lain. Seperti itu. Kemudian tanah granular juga sangat sensitif terhadap longsoran, getaran, dan beban dinamis. Ya. Untuk beban statis atau beban yang tidak bergerak, tanah granular ini sangat baik. Tapi untuk longsoran, getaran dengan beban dinamis, tanah granular harus memiliki treatment khusus ya. Seperti itu. Berikutnya ini susunan tanah granular. Kita bisa lihat di sini ya. Di sini terdapat banyak rongga ya. Ini untuk tanah granular yang tidak padat. Sedangkan tanah granular yang padat seperti ini biasanya sudah dipadatkan. Kalau di lapangan, kalau susunan aslinya seperti ini. Sedangkan yang ini biasanya sudah dilakukan treatment khusus. Rongga-rongga di sini biasanya disebut dengan honeycomb ya. Honeycomb atau susunan sarang lebah. Seperti ini. Ini susunan ataupun penampakan butiran dari tanah granular. Jadi ada butiran, ada void. Selanjutnya, tanah granular atau tanah berbutir kasar ini sangat baik digunakan untuk timbunan, terutama jalan raya ataupun bangunan lainnya ya, bangunan lainnya. Kalau kita mau menimbun ruko ataupun rumah ya, biasanya di Palembang ini kan karena daerahnya rawa, jadi mengorbankan ekosistem rawa itu ditimbun. Nah, bahan timbunan yang paling baik yaitu tanah granuler sebenarnya. Karena apa? Karena tanah granuler itu mempunyai kapasitas daya dukung yang tinggi dan penurunan yang kecil. Berbeda dengan tanah lempung. Kalau tanah lempung itu kapasitas daya dukungnya itu rendah.
perlu treatment khusus untuk meningkatkan kapasitas daya dukungnya secara alamiah ya. Kemudian tanah lempung memiliki penurunan ataupun mempunyai penurunan yang cukup tinggi, sedangkan tanah granular ini penurunannya cukup kecil dibandingkan dengan tanah lempung. Nah, ini kita lihat biasanya untuk pekerjaan jalan seperti ini ya, kalau yang sering mudik, di sisi kanan kiri jalan itu biasanya ada pelebaran ataupun perbaikan ataupun pembuatan jalan baru. Tanah granular ini biasanya sangat baik ya untuk pekerjaan-pekerjaan jalan. Nanti tinggal dipadatkan saja menggunakan ekskavator, maka dia akan mempunyai daya dukung yang tinggi. Gitu. Nah, untuk mencapai kapasitas yang tinggi, tanah granular perlu dilakukan pemadatan yang baik dan benar. Seperti ini. Jadi dilakukan pemadatan bolak-balik seperti ini untuk tanah granular mendapatkan kapasitas dan daya dukung yang tinggi. Kemudian tanah granular ini tidak disarankan untuk timbunan pada bendung, kolam, tanggul ini ya. Tanggul dan bangunan lain yang erat hubungannya dengan air. Karena apa? Ini karena sifat porositas atau mudah meloloskan air yang tinggi dari granular. Karena dia berbutir ya kan. Kita lihat di sini kan. Karena dia berbutir seperti ini, maka air akan mudah lewat di sini. Kalau air mudah lewat, seperti sifat di awalnya tadi, ketika terkena air, dia akan berpisah satu sama lain. Maka ini sangat berbahaya kan kalau di bendung kita pakai tanah granular, nanti baru selesai proses pekerjaannya, terkena air, tanahnya hilang. Nah, maka apa yang terjadi? Maka bangunan kita itu akan kolaps, akan gagal, akan runtuh ya. Maka tidak disarankan untuk digunakan pada pekerjaan-pekerjaan yang erat kaitannya dengan air ya, bangunan-bangunan air. Tanah granular juga baik digunakan sebagai backfill atau timbunan pada dinding perah tanah. Contohnya pada gambar ini. Nah, ini tanah berbutir kasar. Ini biasanya digunakan untuk backfill. Kenapa? Karena tekanan lateralnya kecil, berbeda dengan lempung yang tekanan lateralnya tinggi. Jadi dia tidak memberi dorongan atau memberi beban yang besar terhadap si dinding penahan tanahnya ini. Kemudian tanah granular juga mempunyai kuat geser yang tinggi. Nah, ini materi kita untuk tanah granular ya. Nanti bisa dibaca lagi di buku mekanika tanah, baik itu dari Profesor Haryatmo ataupun dari penulis-penulis yang lain.